Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami di pagi ini, pagi anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Sakaria pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu di pagi ini, pagi anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan izinkan kami beristirahat dan Tuhan izinkan kami boleh bangun dengan segala keberkatan di pagi ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan izinkan kami menikmati kasih sayang-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kasih sayang-Mu senantiasa berlimpah dalam hidup ini, dan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam suatu hari. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang yang ada padamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mengalami yang namanya tekanan hidup karena perasaan bersalah
dan perasaan bersalah itu menekan kehidupan saudara, bahwa saudara tidak bisa dibebaskan dari kesalahan-kesalahan itu. Saudara-saudara yang kekasih, iblis adalah musuh utama kita. Ia adalah pendakwa. Mendakwa kita akan dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita adalah penglihatan Nabi Zakaria. Ia melihat di hadapannya ada seorang hamba Tuhan, imam besar Yosua, dan di samping kanannya berdiri iblis, dan iblis mendakwa atas segala kelemahan dosa yang ada pada Yosua. Yosua sebagai hamba Tuhan tidak dapat membebaskan diri dari dakwaan itu. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai Yosua. Dan karena itu ia mengutus malaikatnya. Dan malaikat berkata kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan membebaskan Yosua dari dakwaan itu. Dan bukan hanya membebaskan dia, bahkan ia memberikan tentang jaminan kehidupan bagi Yosua sebagai seorang hamba Tuhan. Ayat 3 mengatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tinggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua berkata, lihat, dengan ini aku akan menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan tidak hanya membebaskan Yosua dari dakwaan itu, namun Tuhan juga mengenakan pakaian yang baru, pakaian pesta, sebagai simbol tentang kepulihan hidup, sebagai simbol tentang pencucian diri. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus telah membebaskan kita. Dia telah menjadi juru damai bagi kita. Dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang kemudian kita lakukan di dalam kuasa dan dalam cinta dan di dalam darahnya, Ia telah menebus kita dan menyucikan kita. Dan karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam cinta Tuhan, hiduplah dalam kasih Tuhan, hiduplah dalam penyucian dan kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami. Kami percaya hidup ini milik-Mu, dan karena itu dalam segala kelemahan kami tahu Tuhan memegang tangan kami, memelihara kehidupan kami dalam segala situasi yang kami alami. Kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kehidupan kami. Memberkati kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Memberkati mereka yang isoman. Memberkati dalam segala hidup yang dijalani. Pegang tangan kami Tuhan hari ini. Walaupun kami lemah, tapi kami percaya ada kuasa dan cinta Tuhan yang meliputi kehidupan kami. Sehingga dalam kelemahan kami kuat. Karena kami percaya Engkau Allah yang kuat dan mengasihi kami, akan menopang kami dalam segala kelemahan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami
Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.